kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait materi stem cell, di mana stem cell menjadi salah satu solusi kesehatan di masa depan. Sebagai pendahuluan, pada beberapa dekade terakhir, penelitian dalam bidang stem cell, yang dalam bahasa Indonesia ini kita juga bisa menyebutnya sel punca, itu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadikannya menjadi salah satu bidang penelitian yang paling menjanjikan di dalam ilmu biomedis. Nah, stem cell sendiri adalah sel unik yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai macam jenis sel di dalam tubuh. Selain itu juga memungkinkan regenerasi jaringan, dan dengan kita memahami stem cell, kita akan dapat memahami lebih dalam mengenai mekanisme biologis dalam tubuh. Nah, perkembangan penelitian terkait stem cell ini didorong oleh berbagai macam faktor, mulai dari kebutuhan medis hingga peluang ekonomi yang besar. Nah, salah satu aspek utama penelitian stem cell adalah memahami proses tumbuh kembang jaringan pada tubuh normal. Jadi dengan mempelajari bagaimana stem cell berperan dalam pembentukan, pemeliharaan, dan juga regenerasi jaringan, para ilmuwan dapat mengungkap rahasia di balik fungsi tubuh. Nah, pengetahuan ini tidak hanya memberikan wawasan mendasar tentang biologi, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan aplikasi medis. Selain itu, stem cell juga telah menjadi alat penting dalam memahami patogenesis penyakit. Jadi dengan memodelkan penyakit menggunakan stem cell, peneliti itu dapat mempelajari mekanisme yang mendasari gangguan kompleks seperti kanker, penyakit neurodegeneratif, dan juga gangguan genetik. Sehingga hal ini memungkinkan identifikasi target terapi baru dan juga mempercepat pengembangan pengobatan yang lebih efektif. Nah, dalam ranah klinis, stem cell juga menawarkan harapan besar untuk pengobatan penyakit-penyakit atau kelainan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin diobati. Nah, terapi berbasis stem cell telah menunjukkan potensi dalam mengobati cedera tulang belakang, penyakit Parkinson, diabetes tipe 1, dan juga berbagai penyakit degeneratif lainnya. Nah, dengan regenerasi jaringan yang rusak, pendekatan ini juga berpotensi untuk mengubah paradigma perawatan kesehatan modern. Nah, penelitian stem cell juga berkontribusi besar dalam pencarian obat baru, karena stem cell memungkinkan pengujian obat secara lebih efisien dengan memanfaatkan model jaringan manusia di laboratorium, sehingga dapat mengurangi ketergantungan uji coba pada hewan. Sehingga hal ini mempercepat proses pengembangan obat yang lebih aman dan juga efektif bagi manusia. Nah, tak kalah penting, potensi bisnis dalam bidang stem cell juga terus menarik perhatian banyak orang. Nah, industri ini mencakup terapi regeneratif, bioteknologi, hingga produksi organ buatan yang semuanya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, investasi besar-besaran dari sektor swasta dan juga pemerintah di seluruh dunia mencerminkan keyakinan pada potensi luar biasa dari teknologi stem cell ini. Nah, dengan segala manfaat dan potensi yang ditawarkan, penelitian stem cell tidak hanya memberikan harapan baru bagi dunia kedokteran, tetapi juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan juga inovasi di berbagai sektor. Gambar pada slide ini menunjukkan health problem that might be treated by stem cell. Artinya, kira-kira masalah kesehatan apa saja yang mungkin dapat diobati menggunakan sel punca. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa di gambar ini ya, itu mengilustrasikan potensi besar terapi stem cell dalam pengobatan berbagai macam penyakit yang sebelumnya sulit diobati.
Ya, penting untuk dicatat nih bahwa dari aplikasi ini masih dalam tahap penelitian dan belum menjadi pengobatan yang standar. Namun penelitian yang sedang berlangsung ini akan menawarkan harapan baru bagi banyak orang dengan kondisi medis yang kompleks. Ya, kalau kita lihat pada gambar, kira-kira masalah kesehatan apa saja sih yang mungkin bisa diatasi dengan stem cell? Ya, yang pertama adalah ada yang namanya limb amputation. Ya, artinya adalah amputasi anggota tubuh, di mana sel punca atau stem cell ini sebenarnya berpotensi untuk meregenerasi jaringan yang hilang akibat amputasi. Ya, meskipun ini masih dalam tahap penelitian, ya perlu dicatat masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, ini masih ada kemungkinan. Lalu gangguan kesehatan lainnya apa? Yaitu ada neurological disorder atau gangguan neurologis, di mana ini mencakup berbagai macam kondisi penyakit seperti Parkinson, Alzheimer, dan juga cedera otak traumatis, di mana sel punca memang diharapkan dapat menggantikan sel-sel saraf yang rusak. Lalu apalagi masalah kesehatan yang mungkin saja bisa diatasi dengan sel punca atau stem cell, yaitu spinal cord injuries, ya, atau cedera sumsum tulang belakang, di mana sekarang sudah banyak penelitian yang berfokus pada penggunaan stem cell untuk memperbaiki kerusakan pada sumsum tulang belakang dan memulihkan fungsinya yang hilang. Lalu kelainan lain yang mungkin juga dapat diatasi oleh stem cell adalah heart disease atau penyakit jantung, ya, di mana sel punca dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan otot jantung akibat serangan jantung atau kondisi lainnya. Lalu kondisi kesehatan lainnya yang umum atau yang biasanya mungkin dapat diperbaiki dengan stem cell adalah burns, ya, atau luka bakar, di mana sel punca dapat membantu mempercepat penyembuhan luka bakar dan juga mengurangi jaringan parut. Lalu yang terakhir, berdasarkan hasil atau berdasarkan penelitian yang masih berlangsung, bahwa diharapkan memang stem cell ini dapat mengatasi masalah diabetes. Ya, jadi ini memang masih dalam tahap penelitian untuk melihat potensi dari stem cell dalam meregenerasi sel-sel penghasil insulin di pankreas yang mungkin saja rusak pada penderita diabetes. Nah, sekarang kita sedikit melihat mengenai timeline sejarah perkembangan dari stem cell, ya, di mana perkembangan stem cell diawali pada abad ke-19. Ya, di mana pada abad ke-19 ini penelitian tentang stem cell bermula dengan diperkenalkannya konsep mengenai diferensiasi sel. Di mana konsep ini menjelaskan bahwa semua sel dalam tubuh itu berasal dari satu sel tunggal yang mampu berkembang menjadi berbagai macam jenis sel dengan fungsi yang berbeda. Lalu sejarah dilanjutkan pada tahun 1908, ya, di mana pada tahun ini Alexander Maximov, yaitu seorang ilmuwan Rusia, mengusulkan teori bahwa sel darah berasal dari sel induk hematopoietik, di mana teori ini akan menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana darah dan sistem imun beregenerasi dari satu sumber seluler. Lalu dilanjutkan pada tahun 1950-an, di mana pada tahun ini penelitian mulai mengungkap mengenai fungsi sumsum tulang sebagai sumber regenerasi sistem darah dan juga kekebalan tubuh. Nah, pada periode ini transplantasi sumsum tulang menjadi fokus penelitian dalam upaya untuk mengatasi penyakit-penyakit hematologi seperti leukemia. Ya, lalu tahun 1981, ya, di mana pada tahun ini langkah besar diambil dalam penelitian stem cell ketika para ilmuwan berhasil mengisolasi stem cell embrionik dari tikus, di mana penelitian ini membuka peluang untuk memahami lebih jauh kemampuan diferensiasi sel embrionik. Lalu di tahun 1998,
Ya, di mana pada tahun ini penelitian mencapai terobosan baru ketika stem cell embrionik manusia berhasil diisolasi dan dikembangkan oleh para ilmuwan. Di mana para ilmuwan juga membuktikan bahwa stem cell ini bersifat pluripoten, yaitu mampu berkembang menjadi semua jenis sel dalam tubuh manusia. Lalu dilanjutkan pada tahun 2010, ya, di mana pada tahun ini terapi berbasis stem cell mulai diuji coba dalam praktek klinis. Nah, percobaan pertama dilakukan pada pasien dengan cedera tulang belakang, sehingga dapat memberikan harapan besar bagi pengobatan penyakit dan juga cedera yang sebelumnya tidak dapat diobati. Lalu di tahun 2012, ya, di mana Shinya Yamanaka dan John Gurdon dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran atas kontribusinya dalam pengembangan indus pluripotent stem cell atau IPSCS, di mana teknologi ini memungkinkan sel dewasa untuk diprogram ulang menjadi pluripotent tanpa menggunakan embrio, sehingga dapat mengurangi masalah etika dalam penggunaan stem cell. Lalu di tahun 2019, ya, di mana uji klinis berbasis terapi stem cell untuk penyakit Parkinson dan diabetes tipe 1 menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan, di mana penelitian ini membuka jalan untuk pengobatan berbagai macam penyakit degeneratif yang sulit diatasi. Lalu di tahun 2020, stem cell digunakan dalam terapi eksperimental untuk regenerasi organ kompleks seperti hati dan juga jantung, di mana pendekatan ini menandai awal dari penggunaan stem cell untuk menggantikan organ secara penuh di masa depan. Ya, setelah tahun 2020, penelitian stem cell juga masih terus berkembang hingga sekarang, sehingga diharapkan ke depannya memang pemanfaatan stem cell dalam bidang medis ini makin berkembang dan dapat dirasakan oleh seluruh orang atau seluruh manusia. Jadi dari slide sebelumnya, apa yang dapat disimpulkan dari apa itu stem cell? Jadi sebenarnya stem cell ini merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan dan juga kesehatan manusia, di mana stem cell ini adalah sel-sel yang sangat istimewa yang memiliki kemampuan unik, ya, yaitu pertama adalah kemampuan untuk dapat terus membelah diri dan juga memperbanyak diri. Lalu kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk berdiferensiasi, yaitu berkembang menjadi berbagai macam jenis sel atau jaringan yang spesifik. Jadi bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah bangunan yang kompleks yang tersusun dari sekitar 200 jenis sel khusus, di mana masing-masing selnya memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Ada sel otot yang bertanggung jawab untuk pergerakan, sel saraf yang fungsinya adalah untuk mengirimkan sinyal antar bagian tubuh, ada sel lemak yang menyimpan energi, dan juga sel kulit yang melindungi tubuh dari lingkungan luar. Yang menariknya, semua jenis sel khusus ini berasal dari satu sumber yang sama yang kita sebut sebagai stem cell atau sel punca. Jadi sel punca sendiri merupakan sel yang belum terspesialisasi. Artinya sel-sel ini belum memiliki fungsi yang khusus. Ya, sel ini diibaratkan sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi bermacam-macam produk seluler. Nah, proses perubahan dari sel punca yang belum terspesialisasi atau terdiferensiasi menjadi sel yang memiliki fungsi spesifik inilah yang disebut sebagai diferensiasi. Ya, jadi proses diferensiasi ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan dengan banyak pilihan jalur. Ya, ketika sel punca mulai berdiferensiasi dan memilih jalur tertentu, misalnya menjadi sel otot, maka sel tersebut akan mengalami serangkaian perubahan yang membuatnya memiliki karakteristik dan fungsi sel otot. Nah, setelah jalur diferensiasi ini diputuskan, sel tersebut umumnya tidak dapat lagi berubah menjadi sel lain secara alami. Jadi keputusan perubahan
karakteristik sel ini bersifat final dan juga mengikat. Ya, dengan kata lain, sel punca memiliki peran yang sangat krusial dalam pembentukan, pertumbuhan, dan juga perbaikan jaringan tubuh. Nah, kemampuan stem cell untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel membuka potensi besar dalam bidang kedokteran, ya, terutama dalam pengobatan regeneratif, ya, di mana sel punca dapat digunakan untuk menggantikan jaringan atau organ yang rusak akibat penyakit cedera. Jadi bisa kita lihat bahwa stem cell ini adalah jenis sel unik yang memiliki sebenarnya 3 ciri utama yang membedakannya dari sel-sel yang lain. Nah, ciri-ciri ini tidak hanya mendefinisikan sifat dasar sel punca atau stem cell, tetapi juga menjadi dasar klasifikasinya dalam penelitian dan aplikasi medis. Ya, ciri-ciri yang pertama adalah kemampuan untuk memperbaharui diri tanpa batas, di mana sel punca ini atau stem cell ini memiliki kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri melalui proses pembelahan sel yang berkelanjutan. Nah, kemampuan ini memungkinkan sel punca untuk mempertahankan jumlahnya di dalam tubuh dan tetap tersedia untuk dapat digunakan dalam proses regenerasi atau perbaikan jaringan yang rusak. Selain itu, stem cell juga tidak berdiferensiasi dengan fungsi yang tidak terspesialisasi. Artinya, sel punca ini adalah sel yang berada dalam keadaan yang tidak terdiferensiasi. Artinya, mereka ini belum memiliki fungsi yang spesifik atau terspesialisasi dalam tubuh. Nah, kondisi ini menjadikan sel punca sebagai bahan mentah yang fleksibel dan siap berkembang menjadi berbagai macam jenis sel sesuai dengan kebutuhan. Nah, ciri yang ketiga adalah kemampuan berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu. Jadi dalam kondisi yang sesuai, stem cell ini dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu yang memiliki fungsi spesifik seperti sel otot, sel darah, sel saraf, ataupun bahkan sel kulit. Nah, potensi diferensiasi ini menjadikan stem cell menjadi sangat penting untuk regenerasi jaringan dan aplikasi terapi medis. Nah, berdasarkan kemampuan diferensiasinya, stem cell secara luas dikategorikan menjadi dua utama, ya. Sebenarnya ada stem cell pluripotent, yaitu stem cell yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi hampir semua jenis sel dalam tubuh, ya, termasuk sel dari lapisan ectoderm, mesoderm maupun endoderm. Lalu juga ada stem cell multipotent, yaitu stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel, tetapi terbatas pada satu garis keturunan tertentu. Di slide sebelumnya tadi telah disampaikan bahwa ada dua kategori utama, ya, dalam stem cell, yaitu pluripotent dan multipotent. Namun sebenarnya stem cell jika diklasifikasikan berdasarkan potensi atau kemampuan diferensiasinya yang mencerminkan seberapa jauh stem cell dapat berkembang menjadi berbagai macam jenis sel, berikut ada 5 kategori utama, yaitu ada totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent, dan juga unipotent. Kita akan bahas satu persatu mengenai kategori-kategori sel punca ini. Oke, sel punca totipotent. Ya, totipotent ini adalah jenis sel punca yang dengan potensi yang paling tinggi, yaitu yang mampu berdiferensiasi menjadi seluruh jenis sel di dalam tubuh manusia, termasuk sel-sel yang membentuk embrio dan jaringan ekstraembrionik seperti plasenta. Nah, potensi ini memungkinkan sel totipotent untuk mendukung perkembangan lengkap sebuah organisme. Jadi kalau kita lihat karakteristik apa yang dimiliki oleh sel totipotent, yaitu sel totipotent ini dapat berdiferensiasi secara maksimal. Ya, jadi sel totipotent dapat berkembang menjadi semua jenis sel di dalam tubuh, baik sel somatik dan juga jaringan ekstraembrionik. Ya, selalu sel ini juga memiliki kemampuan unik,
untuk menciptakan seluruh organisme secara utuh. Lalu ciri yang kedua adalah kemampuan regenerasi diri, di mana sel totipoten dapat memperbaharui dirinya sendiri melalui pembelahan sel dan memastikan bahwa potensi penuh tetap tersedia selama tahap awal perkembangan. Nah, contoh dari sel totipoten yang pertama adalah zigot, yaitu sel pertama hasil pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Jadi zigot ini adalah sel totipoten yang mampu membentuk seluruh tubuh manusia beserta jaringan pendukungnya. Lalu contoh lain adalah sel-sel embrio di tahap awal, di mana sel-sel yang terbentuk selama 1-3 hari pertama perkembangan embrio hingga tahap morula atau sekumpulan sel setelah pembelahan zigot itu juga mampu berdiferensiasi secara maksimal. Lalu yang kedua ada sel punca pluripoten, yaitu jenis sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi hampir semua jenis sel dalam tubuh manusia. Nah, potensi ini memungkinkan sel pluripoten untuk membentuk berbagai macam jaringan dan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal utama selama proses perkembangan embrio. Nah, karakteristik dari sel pluripoten ini pertama adalah kemampuan berdiferensiasi yang luas, di mana sel pluripoten dapat membentuk sel-sel dari ketiga lapisan, yaitu toderm yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan sistem saraf. Lalu ada mesoderm yang meliputi otot, tulang, sistem kardiovaskuler, dan juga darah. Lalu ada endoderm yang meliputi saluran pencernaan, hati, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Selain itu, untuk sel pluripoten berbeda dengan yang totipoten, di mana pluripoten ini tidak membentuk jaringan ekstra embrionik. Jadi meskipun memiliki kemampuan berdiferensiasi yang luas, sel pluripoten tidak dapat membentuk jaringan ekstra embrionik seperti plasenta. Oleh karena itu, sel ini tidak mampu menciptakan organisme yang utuh. Nah, contoh dari sel pluripoten adalah pertama ada sel punca embrionik, yaitu sel yang diisolasi dari embrio tahap awal yang biasanya dari lapisan blastokista, yaitu embrio pada hari kelima atau keenam setelah pembuahan. Selain itu, juga sel punca embrionik ini memiliki potensi yang tinggi untuk digunakan dalam penelitian regenerasi sel. Lalu contoh yang lainnya adalah induced pluripotent stem cell atau IPSCS. Nah, IPSCS ini adalah sel dewasa yang telah direprogram kembali ke keadaan pluripotent menggunakan teknologi rekayasa genetika. Lalu yang ketiga ada sel punca multipotent, yaitu jenis sel punca yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, tetapi terbatas pada satu garis keturunan tertentu. Jadi potensinya tidak seluas sel pluripotent, namun tetap memiliki peranan penting dalam pembentukan dan regenerasi jaringan spesifik di dalam tubuh. Nah, karakteristik sel multipotent ini adalah kemampuan diferensiasi yang terbatas, di mana sel multipotent ini hanya dapat berkembang menjadi jenis sel yang berkaitan dengan jaringan atau organ tertentu. Nah, meskipun terbatas, kemampuan ini sangat penting untuk mendukung fungsi spesifik dari jaringan tersebut. Lalu karakteristik selanjutnya adalah spesialisasi jaringan, di mana sel multipotent ini berperan dalam pembaruan dan perbaikan jaringan tertentu di mana mereka berada, sehingga menjadikan sel multipotent ini menjadi esensial dalam regenerasi alami tubuh. Ya, contoh dari sel multipotent adalah sel punca hematopoietik, di mana sel ini berasal dari sumsum tulang dan bertanggung jawab untuk menghasilkan semua jenis sel darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit.
Nah, selain sel punca hematopoietik, contoh lainnya adalah sel punca mesenkimal, yaitu sel punca yang berperan dalam pembentukan jaringan penunjang tubuh, seperti sel tulang rawan, sel lemak, dan juga sel otot. Oligopoten yaitu jenis sel punca yang memiliki kemampuan diferensiasi lebih terbatas dibandingkan dengan sel multipoten. Nah, sel ini hanya dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel tertentu yang terkait dalam satu jaringan atau sistem spesifik, sehingga menjadikannya lebih terfokus dalam fungsinya. Ya, jadi karakteristik dari sel oligopoten ini adalah kemampuan diferensiasi yang terbatas, di mana sel oligopoten ini hanya dapat berkembang menjadi beberapa jenis sel dalam satu jaringan atau sistem tertentu. Jadi jika dibandingkan dengan sel multipoten, potensi diferensiasinya menjadi lebih spesifik dan terbatas pada fungsi yang tertentu. Ya, selain itu, peran dari sel oligopoten ini yaitu bertanggung jawab untuk mendukung fungsi spesifik dari jaringan atau organ di mana mereka berada, dengan cara menghasilkan jenis-jenis sel yang relevan. Nah, contoh dari sel oligopoten ini adalah sel punca limfoid, di mana sel punca limfoid ini akan menghasilkan limfosit T dan B yang merupakan komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh. Selain sel punca limfoid, contoh lain dari sel oligopoten ini adalah sel mieloid, di mana sel mieloid ini menghasilkan monosit dan neutrofil yang merupakan bagian dari sistem imun bawaan. Lalu jenis sel punca yang terakhir adalah sel punca unipoten, yaitu jenis sel punca yang memiliki kemampuan diferensiasi paling spesifik. Ya, sel ini hanya dapat berkembang menjadi satu jenis sel tertentu, ya sesuai dengan fungsinya dalam jaringan atau organ. Makanya namanya unipoten. Ya, uni artinya satu. Nah, meskipun terbatas dalam diferensiasi, sel unipoten ini tetap memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri atau self-renewal dan juga memastikan keberlangsungan fungsi jaringan tempat sel ini berada. Nah, karakteristik dari sel unipoten ini adalah kemampuan diferensiasi tunggal, di mana di sel ini tadi ya hanya dapat berdiferensiasi menjadi satu jenis sel tertentu yang berperan secara khusus dalam jaringan tempat sel tersebut berada. Nah, kemampuan ini menjadi sangat spesifik dan membuatnya berbeda dari sel multipoten ataupun oligopoten yang memiliki potensi yang lebih luas. Nah, meski terbatas dalam hal diferensiasi, sel unipoten ini dapat memperbaharui dirinya sendiri untuk menjaga ketersediaan sel di dalam jaringan dan juga mendukung proses regenerasi. Nah, contoh dari sel unipoten adalah yang pertama ada sel basal kulit, ya, di mana sel basal kulit ini bertanggung jawab untuk memproduksi sel kulit baru dan menggantikan sel kulit yang mati atau rusak. Sehingga perannya adalah dalam menjaga lapisan epidermis tetap utuh dan juga sehat. Lalu contoh lain adalah sel otot rangka, ya, di mana sel unipoten ini menghasilkan sel otot baru yang penting untuk proses perbaikan jaringan otot setelah terjadinya cedera atau kelelahan. Sehingga sel otot rangka ini mendukung regenerasi otot rangka yang berfungsi dalam pergerakan tubuh. Jadi ini adalah tabel rangkuman dari karakteristik sel punca berdasarkan potensi diferensiasinya. Kalau tadi adalah karakteristik atau jenis sel berdasarkan potensi diferensiasinya, sekarang sel punca juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asal dan potensinya untuk berdiferensiasi. Yang berikut adalah 3 jenis utama sel punca yang menjadi fokus dalam penelitian dan aplikasi medis, yaitu ada stem cell embrionik, stem cell dewasa, dan indus pluripotent stem cell atau IPSCS.
Yang pertama ada sel punca embrionik, ya, di mana ini merupakan jenis sel punca atau stem cell yang berasal dari massa sel bagian dalam blastocista, ya, yaitu struktur embrio tahap awal yang terbentuk sekitar 5-7 hari setelah pembuahan. Nah, sel ini memiliki kemampuan pluripoten, artinya mampu berdiferensiasi menjadi hampir semua jenis sel dalam tubuh manusia. Nah, potensi ini menjadikan sel punca embrionik sebagai sumber utama dalam penelitian regenerasi dan pengobatan berbagai macam penyakit degeneratif. Namun, penggunaan sel punca embrionik seringkali menimbulkan kontroversi etika. Hal ini karena proses pengambilan sel punca embrionik ini melibatkan penghancuran embrio yang dianggap bermasalah oleh beberapa pandangan moral dan juga agama. Nah, meskipun demikian, potensi besar dari sel ini dalam memperbaiki jaringan dan mengembangkan terapi baru membuatnya tetap menjadi fokus utama dalam beberapa penelitian medis dan bioteknologi. Jenis stem cell atau sel punca yang kedua yaitu sel punca dewasa atau adult stem cell, yaitu suatu jenis sel punca yang ditemukan dari berbagai jaringan tubuh seperti sumsum tulang, otak, kulit, hati, dan bagian tubuh lainnya. Nah, sel ini berfungsi untuk memperbaiki dan meregenerasi jaringan tempat sel tersebut berada, dan juga membantu mempertahankan fungsi tubuh dalam jangka panjang. Nah, berbeda dengan sel punca embrionik, sel punca dewasa ini memiliki sifat yang multipoten, yang berarti potensinya terbatas untuk berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu dalam satu garis keturunan atau jaringan yang spesifik. Ya, contohnya adalah sel punca hematopoietik yang berada di dalam sumsum tulang, ya, dan bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai macam jenis sel darah, mulai dari sel darah merah, sel darah putih, hingga bahkan trombosit. Ya, contoh lain dari adult stem cell ini adalah sel punca mesenkimal, yaitu sel punca yang mampu menghasilkan sel tulang rawan, sel lemak, dan juga jaringan penunjang lainnya. Nah, keunggulan utama dari sel punca dewasa adalah bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kontroversi etik seperti sel punca embrionik, ya, karena diambil langsung dari tubuh individu. Selain itu, jika berasal dari tubuh pasien sendiri, resiko penolakan imun terhadap terapi itu menjadi lebih rendah. Nah, sel punca dewasa juga memainkan peran penting dalam terapi regeneratif dan juga transplantasi, seperti transplantasi sumsum tulang untuk pengobatan leukemia. Ya, meski potensi diferensiasinya terbatas jika kita bandingkan dengan sel punca embrionik, peneliti terus berupaya untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dari adult stem cell dalam perbaikan jaringan yang spesifik dan berbagai pengobatan degeneratif. Lalu jenis stem cell yang terakhir yaitu induced pluripotent stem cell atau IPSCS, atau dalam bahasa Indonesia sel punca pluripoten yang diinduksi. Nah, apa sih sel ini? IPSCS. Nah, IPSCS ini adalah salah satu terobosan paling signifikan dalam bidang bioteknologi modern, di mana teknologi IPSCS ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Shinya Yamanaka, yaitu seorang ilmuwan asal Jepang yang menemukan cara untuk memprogram ulang sel somatik dewasa, ya, seperti kulit menjadi kondisi pluripoten. Ya, dengan memperkenalkan faktor-faktor genetik tertentu, ternyata sel-sel ini dapat kembali ke keadaan yang menyerupai sel punca embrionik dengan kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi hampir semua jenis sel tubuh. Nah, keunggulan besar dari IPSCS ini adalah kemampuannya untuk menghindari kontroversi etika yang sering kali dikaitkan
dengan penggunaan sel punca embrionik, ya, karena IPSCS ini tidak melibatkan penghancuran embrio. Nah, teknologi IPSCS ini juga membuka peluang besar dalam dunia medis dan juga penelitian, ya, termasuk karena IPSCS ini memiliki kemampuan atau potensi terapeutik, ya, untuk digunakan dalam terapi regeneratif untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat penyakit ataupun cedera. Selain itu, IPSCS ini juga dapat digunakan sebagai pemodelan penyakit, ya, karena IPSCS ini memungkinkan ilmuwan mempelajari penyakit secara mendalam dengan menciptakan model penyakit berbasis sel dari pasien. Selain itu, IPSCS juga digunakan sebagai uji coba obat. Ya, jadi sel ini dapat digunakan untuk menguji efektivitas dan juga keamanan obat baru pada tingkatan seluler. Nah, sekarang kita lihat ya manfaat dari sel punca. Jadi memang sel punca atau stem cell ini menawarkan banyak sekali manfaat yang sangat luar biasa di bidang medis dan penelitian. Ya, dengan kemampuan uniknya untuk dapat memperbaharui diri dan juga berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel. Nah, stem cell ini menjadi alat penting dalam pengobatan modern. Ya, berikut adalah beberapa manfaatnya. Ya, yang pertama adalah regenerasi jaringan, di mana sel punca ini dapat menggantikan jaringan yang rusak akibat cedera, penyakit, atau bahkan penuaan. Ya, contohnya adalah regenerasi jaringan saraf pada pasien yang terjadi akibat adanya cedera tulang belakang, atau bahkan perbaikan jaringan otot jantung yang rusak akibat terjadinya serangan jantung. Lalu, manfaat yang kedua adalah pengobatan penyakit kronis, ya, di mana sel punca ini membuka peluang untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan dengan metode konvensional. Ya, contohnya adalah diabetes, kemudian penyakit jantung, dan juga gangguan syaraf. Selain itu, manfaatnya adalah dalam bidang penelitian dan uji coba obat, ya, di mana sel punca ini menyediakan platform untuk penelitian lebih mendalam tentang penyakit dan pengujian obat. Ya, contohnya adalah pemodelan penyakit, di mana sel punca ini digunakan untuk membuat model penyakit pada tingkatan seluler, sehingga memungkinkan para peneliti memahami mekanisme penyakit dengan baik. Selain itu, stem cell juga dapat membantu menguji efektivitas dan keamanan obat baru, ya, tanpa langsung melibatkan pasien atau hewan uji, sehingga dapat mempercepat proses pengembangan obat. Nah, perkembangan dan aplikasi dari stem cell itu kita tahu tidak lepas dari berbagai macam teknologi canggih yang memungkinkan sel-sel ini digunakan secara efektif untuk tujuan medis dan penelitian. Ya, berikut ada 3 contoh teknologi utama yang mendukung pemanfaatan stem cell. Yang pertama adalah isolasi stem cell, ya, di mana isolasi stem cell adalah langkah pertama dalam memanfaatkan potensi stem cell. Ya, stem cell diambil dari berbagai sumber seperti embrio, sumsum tulang, darah, tali pusat, ataupun jaringan dewasa lainnya. Nah, tujuan dari isolasi ini apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh stem cell berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk regenerasi atau terapi lanjutannya. Nah, teknologi apa yang digunakan? Teknologinya contohnya adalah teknologi aspirasi, yaitu dengan mengambil sel punca dari sumsum tulang menggunakan enzim, ya, dan juga metode pemisahan sel punca dari jaringan. Lalu, teknologi yang kedua adalah kultur stem cell, ya, di mana setelah diisolasi, stem cell ini akan dikultur di laboratorium untuk diperbanyak jumlahnya dan dipertahankan potensinya. Nah, kultur ini dilakukan dalam lingkungan yang steril, yang dirancang untuk meniru kondisi alami tubuh. Nah, teknologi yang digunakan adalah penggunaan media kultur khusus yang diperkaya dengan nutrisi dan faktor pertumbuhan. Ya, selain itu juga teknologi penggunaan inkubator yang dapat mengontrol suhu, kelembapan, atau karbon dioksida untuk mendukung pertumbuhan sel.
Lalu teknologi yang terakhir adalah rekayasa genetik, ya, di mana rekayasa genetik itu melibatkan modifikasi genetik pada stem cell untuk meningkatkan fungsinya atau membuatnya sesuai untuk aplikasi tertentu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki mutasi genetik pada stem cell sebelum digunakan untuk terapi. Lalu stem cell ini bisa diaplikasikan dalam hal apa saja ya? Jadi aplikasi klinis dari stem cell ini memang sebenarnya sangat luas dan sampai sekarang pun masih terus berkembang. Ya, berikut adalah beberapa contoh ya dari aplikasi klinis dari stem cell. Yang pertama adalah transplantasi stem cell. Ya, contohnya adalah menggantikan sumsum tulang ya untuk pasien-pasien leukemia, di mana ini adalah aplikasi klinis dari stem cell yang paling mapan dan telah digunakan ya selama beberapa dekade. Ya, di mana dengan prosedur ini itu dapat mengobati pasien dengan penyakit leukemia atau kanker darah yang mempengaruhi sumsum tulang. Ya, jadi transplantasi stem cell ini bertujuan untuk menggantikan sumsum tulang yang telah rusak atau kanker dengan sel punca yang sehat. Lalu aplikasi selanjutnya adalah sel punca ini digunakan untuk terapi regeneratif ya. Contohnya adalah untuk mengobati luka bakar dengan menggunakan stem cell, di mana sel punca kulit atau keratinosit itu dapat dikultur di laboratorium dan digunakan untuk membuat cangkok kulit buatan. Ya, ini adalah salah satu manfaat yang sangat dirasakan oleh pasien dengan luka bakar yang luas, di mana cangkok kulit autolog yaitu dari bagian tubuh pasien itu sendiri itu dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar pada tubuh. Lalu aplikasi selanjutnya adalah untuk pengobatan gangguan neurodegeneratif ya. Contohnya adalah untuk mengatasi masalah Parkinson, Alzheimer atau cedera tulang belakang. Ya, misalnya sebagai contoh adalah Parkinson ya, di mana penelitian terkait penggunaan sel punca untuk mengatasi Parkinson ini masih terus berlangsung. Ya, di mana sel punca ini diharapkan dapat menggantikan sel-sel saraf dopaminergik yang hilang pada pasien penderita Parkinson. Nah, terapi stem cell sendiri itu sebenarnya telah menjadi salah satu inovasi medis paling menjanjikan dalam pengobatan regeneratif ya, karena dapat memberikan harapan baru untuk pasien dengan kondisi medis yang sulit untuk diobati. Ya, berikut adalah beberapa penerapan terapi stem cell di Indonesia yang telah menunjukkan hasil yang positif. Yang pertama ada terapi stem cell untuk cerebral palsy, di mana terapi ini dilakukan di RSUD Dr. Sutomo dengan kasus pasien anak-anak dengan cerebral palsy, gangguan neurologis yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi tubuh. Dan metode terapi yang digunakan adalah terapi mesenchymal stem cell atau MSC, yang digunakan untuk membantu meregenerasi jaringan dan memperbaiki kerusakan otak. Ya, di mana hasilnya setelah menjalani terapi, pasien menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan motorik dan kognitifnya. Nah, lalu terapi yang sudah diterapkan yang kedua adalah terapi stem cell untuk luka bakar yang dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, di mana kasusnya adalah pasien dengan luka bakar berat yang memerlukan regenerasi jaringan kulit yang rusak. Adapun metode yang digunakan adalah stem cell digunakan untuk mempercepat proses regenerasi kulit, mengurangi risiko infeksi, dan mempercepat waktu pemulihan. Di mana hasilnya pasien mengalami perbaikan yang signifikan dalam waktu penyembuhan dan juga hasil estetika dan fungsional yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Lalu terapi yang telah diaplikasikan yaitu adalah terapi stem cell untuk penyakit jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, yaitu pasien dengan gagal jantung kronis
yaitu kondisi yang melemahkan fungsi jantung. Metode pengobatan atau terapi yang digunakan adalah stem cell disuntikan untuk memperbaiki jaringan jantung yang rusak dan meningkatkan fungsi jantung. Dengan hasilnya, dari hasil terapi ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan pompa jantung dan kualitas hidup pasien, sehingga ini menjadi salah satu langkah maju dalam pengobatan jantung di Indonesia. Nah, penggunaan stem cell ini juga menawarkan berbagai macam keuntungan yang dapat merevolusi atau memperbaiki dunia medis ya, dengan kemampuan uniknya untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dan juga kemampuan untuk memperbaharui diri. Stem cell memberikan solusi inovatif untuk tantangan kesehatan yang sebelumnya sulit diatasi. Nah, berikut adalah beberapa keuntungan utama penggunaan dari stem cell. Yang pertama adalah pengobatan yang dipersonalisasi, di mana stem cell memungkinkan pengobatan yang disesuaikan untuk setiap individu. Ya, dengan mengambil stem cell dari tubuh pasien sendiri, resiko penolakan imun dapat diminimalkan sehingga meningkatkan keberhasilan terapi. Nah, pendekatan ini memberikan solusi yang lebih aman dan efektif, terutama untuk kondisi kronis atau cedera yang sangat parah. Lalu keuntungan yang kedua adalah regenerasi alami, ya, di mana stem cell memanfaatkan kemampuan alami tubuh untuk penyembuhan. Karena mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh, stem cell dapat menggantikan sel-sel yang rusak akibat cedera ataupun penyakit. Ya, pendekatan ini mendukung regenerasi jaringan secara alami, mempercepat proses pemulihan tanpa memerlukan intervensi yang invasif. Lalu keuntungan yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada obat. Jadi dengan kemampuan untuk memperbaiki jaringan yang rusak secara langsung, penggunaan stem cell dapat mengurangi kebutuhan akan obat-obatan jangka panjang. Ya, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien, juga mengurangi resiko efek samping yang sering dikaitkan dengan penggunaan obat dalam jangka panjang. Lalu keuntungan yang keempat adalah pengobatan untuk penyakit yang sebelumnya tidak terobati, di mana stem cell membuka peluang untuk mengatasi penyakit yang sebelumnya sulit atau tidak mungkin diobati, seperti penyakit neurogeneratif, misalnya Alzheimer ataupun Parkinson, diabetes tipe 1, atau cedera tulang belakang. Nah, pendekatan regeneratif ini memberikan harapan bagi pasien yang selama ini tidak memiliki opsi untuk pengobatan yang efektif. Lalu keuntungan yang kelima adalah potensi mengurangi keterbatasan donor organ, di mana stem cell memberikan harapan untuk mengatasi kekurangan donor organ dengan menciptakan jaringan atau organ buatan, di mana teknologi ini dapat mengurangi waktu tunggu transplantasi dan menghilangkan resiko penolakan organ dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam pengobatan penyakit organik. Lalu keuntungan yang terakhir yaitu peluang penanganan penyakit langka. Jadi dalam penelitian penyakit langka yang sering kali kekurangan perhatian, stem cell memungkinkan pembuatan model penyakit berbasis sel, di mana model ini nantinya dapat membantu para ilmuwan untuk memahami mekanisme penyakit secara mendalam sehingga dapat mengembangkan pengobatan yang lebih spesifik dan juga efektif. Nah, meskipun terapi stem cell ini memiliki potensi besar untuk revolusi dunia medis, namun berbagai macam tantangan masih harus diatasi sebelum penerapan teknologi ini dapat dilakukan secara luas. Ya, tantangan tersebut mencakup berbagai macam aspek, mulai dari etika, keselamatan, biaya, regulasi yang mempengaruhi pengembangan dan juga implementasi dari terapi ini. Jika kita lihat dari tantangan etika, penggunaan stem cell embrionik seringkali menimbulkan kontroversi karena melibatkan penghancuran embrio yang dianggap tidak etis oleh beberapa pandangan agama maupun moral. Ya, meskipun alternatif seperti induced pluripotent stem cell atau IPSCS telah dikembangkan untuk mengurangi masalah ini, namun isu etika tetap menjadi perdebatan dalam penelitian dan aplikasi dari stem cell. Lalu yang kedua adalah tantangan di bidang keselamatan, di mana sebenarnya penggunaan stem cell ini bisa saja menimbulkan berbagai macam
efek samping, misalnya adalah tumorigenesis, yaitu salah satu resiko utama dari terapi stem cell, yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan pembentukan tumor atau kanker. Atau bahkan bisa saja terjadi penolakan sistem imun, ya, di mana stem cell yang berasal dari donor tetap memiliki resiko untuk ditolak oleh tubuh pasien yang melakukan terapi stem cell. Selain itu juga kompleksitas penyakit, di mana banyak penyakit kompleks seperti kanker atau penyakit degeneratif yang memerlukan pendekatan terapi yang multifaset, di mana stem cell mungkin hanya menjadi satu bagian dari solusi tersebut. Kemudian juga efek jangka panjang yang belum diketahui, ya, karena terapi stem cell memang merupakan terapi yang relatif baru. Efek samping atau resiko jangka panjangnya pun belum sepenuhnya dipahami, sehingga memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Lalu kita lihat dari tantangan biayanya, ya, di mana terapi stem cell memang kita tahu itu membutuhkan dana atau biaya yang sangat tinggi, di mana ini menjadi salah satu hambatan besar bagi banyak pasien, terutama pasien-pasien di wilayah-wilayah seperti negara berkembang atau wilayah konflik. Ya, sebenarnya biaya ini itu sebanding dengan proses produksi, pengolahan, dan pelaksanaan terapi yang memang sangat kompleks, sehingga akan dapat meningkatkan penggunaan biaya. Selain itu, aksesibilitas yang terbatas juga menciptakan berbagai macam kesenjangan dalam penerapan teknologi stem cell di berbagai macam kelompok masyarakat. Lalu tantangan yang terakhir adalah di regulasi, di mana regulasi terapi stem cell ini sangat bervariasi di setiap negara, mulai dari peraturan yang sangat ketat hingga hampir tidak ada regulasinya. Nah, kurangnya standar internasional akan menyebabkan sulitnya penerapan pedoman yang konsisten secara global, yang berdampak kepada kepercayaan publik dan kelangsungan penelitian lintas negara. Nah, regulasi yang tidak seragam juga nantinya akan mempersulit kolaborasi internasional dalam pengembangan dan pengawasan terapi stem cell. Nah, tadi kita bahas, ya, salah satu tantangannya adalah regulasi. Jadi sebenarnya regulasi mengenai stem cell ini berperan penting dalam memastikan keamanan, efektivitas, dan juga kepatuhan terhadap standar etika dalam pengembangan dan penerapan terapi stem cell di seluruh dunia, di mana aturan ini dirancang untuk mengatur berbagai macam praktek medis dan juga penelitian agar sesuai dengan kepentingan pasien serta prinsip ilmiah yang bertanggung jawab. Ya, berikut adalah gambaran regulasi stem cell secara global dan juga di Indonesia. Ya, kalau secara regulasi global, WHO atau World Health Organization, ya, sebagai badan kesehatan internasional memberikan panduan umum tentang penggunaan terapi stem cell dengan fokus keamanan pasien, transparansi praktek, dan juga pembatasan terhadap terapi yang belum terbukti. Selain WHO juga ada ISSCR atau International Society for Stem Cell Research, di mana ISSCR ini menyediakan pedoman berbasis bukti untuk penelitian dan praktisi dalam pengembangan terapi stem cell, termasuk di dalamnya ada prinsip etika, pengujian klinis, dan juga pelaporan hasil penelitian. Nah, sekarang kita lihat jika regulasinya ada di Indonesia. Ya, regulasi di Indonesia yang pertama ada Permenkes nomor 32 tahun 2018, di mana peraturan Menteri Kesehatan ini menjadi dasar utama regulasi terapi stem cell di Indonesia. Nah, beberapa poin penting yang diatur itu meliputi prosedur pelaksanaan, syarat fasilitas kesehatan, pengawasan dan pengendalian. Nah, itu yang diatur di Permenkes nomor 32 tahun 2018. Selain itu ada juga BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana BPOM ini berperan dalam pengawasan pengembangan produk berbasis stem cell, ya, mulai dari uji klinis hingga peredarannya di pasaran, di mana setiap produk yang menggunakan stem cell harus memenuhi persyaratan keamanan, efektivitas, dan kualitas sebelum mendapatkan izin edar. Lalu yang contoh terakhir di regulasi di Indonesia adalah
Permenkes nomor 833 tahun 2019. Ya, di mana peraturan ini berfokus pada penelitian dan pengembangan stem cell dalam bidang kesehatan. Di mana aturan ini mendorong inovasi sekaligus memastikan penelitian dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi nasional. Ini merupakan salah satu solusi pengobatan di masa depan. Ya, jadi teknologi stem cell ini akan terus berkembang pesat sehingga nantinya akan membuka peluang untuk inovasi yang dapat merevolusi dunia medis. Jadi dengan kemajuan dalam bidang bioteknologi dan rekayasa genetik, masa depan terapi stem cell ini menjanjikan solusi yang baru untuk berbagai tantangan kesehatan. Ya, berikut adalah beberapa inovasinya. Ya, yang pertama adalah stem cell dan CRISPR, ya, atau pengeditan gen untuk meningkatkan efektivitas terapi stem cell, di mana kombinasi antara teknologi stem cell dan CRISPR Cas9, yaitu alat pengedit gen yang sangat presisi, itu membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dari terapi stem cell, di mana manfaatnya nantinya dapat memperbaiki mutasi genetik pada stem cell sebelum digunakan untuk terapi, dan oleh karenanya nantinya dapat mengurangi resiko kelainan genetik. Selain itu juga dapat mengoptimalkan stem cell agar lebih efisien dalam regenerasi jaringan atau menargetkan sel-sel tertentu seperti tumor dan kanker. Lalu inovasi selanjutnya adalah pencetakan 3D dengan stem cell, yaitu untuk membuat organ buatan, di mana pencetakan 3D dengan menggunakan stem cell menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam bidang transplantasi organ. Teknologi ini memungkinkan pencetakan jaringan kompleks seperti kulit, hati, bahkan organ secara utuh menggunakan stem cell dari pasien, sehingga nantinya dapat mengurangi ketergantungan terhadap donor organ yang seringkali terbatas jumlahnya, dan mengeliminasi resiko penolakan organ karena organ yang dicetak itu berasal dari sel pasien itu sendiri. Lalu inovasi yang selanjutnya adalah stem cell sintetik, yaitu mengembangkan sel induk tanpa embrio. Nah, stem cell sintetik ini adalah stem cell yang dikembangkan tanpa menggunakan embrio untuk mengatasi kontroversi etika yang sering kali dikaitkan dengan penggunaan sel punca embrionik, di mana manfaatnya dapat mengurangi hambatan moral dan juga legal dalam penelitian penerapan terapi stem cell dan menyediakan sumber stem cell yang dapat diproduksi secara massal untuk keperluan medis dan juga penelitian. Nah, karena kita di Indonesia, kita juga akan melihat bahwa Indonesia ini semakin menunjukkan perannya dalam pengembangan dan penerapan terapi stem cell, baik melalui penelitian lokal, penyediaan layanan medis, maupun kolaborasi internasional. Ya, dengan potensi sumber daya manusia dan komitmen pemerintah, Indonesia berupaya untuk menjadi bagian dari revolusi medis berbasis teknologi stem cell. Sekarang kita lihat nih peran Indonesia yang pertama, yaitu penelitian lokal, di mana universitas dan lembaga riset di Indonesia mulai aktif mengembangkan teknologi stem cell untuk mendukung kebutuhan medis nasional, di mana penelitian ini difokuskan pada penerapan stem cell dalam mengatasi berbagai macam penyakit seperti diabetes, jantung, maupun gangguan tulang. Ya, institusi akademik seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada itu menjadi pusat unggulan penelitian stem cell dengan cara menggabungkan ilmu kedokteran, bioteknologi, dan inovasi lokal untuk menemukan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu adalah mulai munculnya pusat kesehatan stem cell, di mana di beberapa rumah sakit di Indonesia telah menyediakan layanan terapi stem cell untuk pasien dengan fokus pengobatan penyakit regeneratif. Ya, rumah sakit seperti RSCM, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Dr. Sarjito itu yang menjadi pionir dalam penyediaan layanan ini.
Ya, di mana layanan ini mencakup terapi untuk berbagai kondisi seperti cedera tulang belakang, penyakit autoimun maupun penyakit degeneratif lainnya. Lalu peran lainnya adalah berperan dalam kerjasama internasional, di mana Indonesia aktif menjalin kolaborasi dengan institusi global dalam pengembangan teknologi stem cell. Nah, kerjasama ini mencakup apa? Mencakup pertukaran pengetahuan, pelatihan ahli, dan juga akses teknologi mutakhir untuk mempercepat kemajuan di bidang terapi stem cell. Nah, kemitraan dengan organisasi internasional ini ke siapa aja? Contohnya ada WHO, ISCR, yang nantinya akan membantu Indonesia mengikuti standar global dalam penelitian dan penerapan terapi stem cell. Nah, sekarang kita lihat ya mengenai studi kasus di Indonesia. Jadi Indonesia memang telah mulai menerapkan terapi stem cell di berbagai bidang medis dan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penelitian dan penerapan teknologi stem cell ini. Ya, berikut adalah beberapa studi kasus yang mencerminkan peran penting institusi kesehatan dan akademik di Indonesia dalam memanfaatkan stem cell untuk pengobatan regeneratif. Yang pertama adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam terapi stem cell untuk ortopedi, di mana RSCM ini adalah salah satu pusat kesehatan terkemuka di Indonesia yang telah menggunakan terapi stem cell untuk mengatasi berbagai kasus ortopedi. Ya, di mana terapi ini melibatkan penggunaan stem cell untuk memperbaiki dan meregenerasi jaringan tulang ataupun tulang rawan yang rusak akibat cedera atau penyakit seperti osteoartritis. Lalu yang kedua ada Universitas Indonesia sebagai tempat penelitian stem cell untuk regenerasi jaringan hati. Ya, UI atau Universitas Indonesia merupakan salah satu lembaga akademik yang aktif dalam penelitian stem cell di Indonesia. Salah satu fokus penelitiannya adalah penggunaan stem cell untuk regenerasi jaringan hati. Ya, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan terapi yang dapat memperbaiki kerusakan hati akibat penyakit seperti hepatitis atau sirosis. Lalu yang ketiga adalah rumah sakit swasta, di mana rumah sakit swasta ini memiliki layanan terapi stem cell untuk penyakit regeneratif. Ya, jadi beberapa rumah sakit swasta di Indonesia telah menyediakan layanan terapi stem cell untuk menangani penyakit degeneratif ya, seperti diabetes, penyakit jantung ataupun gangguan neurodegeneratif. Setelah kita lihat manfaatnya, penggunaan teknologi stem cell juga membawa dampak yang signifikan bagi kesehatan masyarakat dengan potensi untuk mengubah cara kita mengatasi berbagai macam penyakit kronis dan degeneratif. Ya, berikut adalah beberapa dampak utama dari terapi stem cell dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di mana dengan terapi stem cell itu sebenarnya dapat mengurangi angka kematian ya. Stem cell memberikan solusi inovatif untuk penyakit kronis yang sulit disembuhkan seperti jantung, diabetes, dan gangguan saraf. Dengan kemampuan meregenerasi jaringan yang rusak, terapi berbasis stem cell dapat mampu memperpanjang hidup pasien yang sebelumnya tidak memiliki opsi pengobatan yang efektif. Lalu, dengan terapi stem cell, kualitas hidup menjadi lebih baik. Nah, salah satu dampak utama dari terapi ini adalah kemampuannya untuk memulihkan fungsi organ yang hilang akibat penyakit atau cedera. Misalnya terapi stem cell untuk memperbaiki jaringan tulang rawan pada pasien osteoartritis atau meregenerasi jaringan otot jantung setelah serangan jantung. Nah, pemulihan ini memungkinkan pasien untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih aktif dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu dampak selanjutnya adalah peningkatan harapan hidup, di mana dengan kemampuan untuk mengatasi penyakit yang sebelumnya tidak dapat diobati, terapi stem cell ini dapat meningkatkan harapan hidup pasien. Jadi teknologi ini tidak hanya memperpanjang umur, tapi juga dapat memberikan peluang untuk hidup lebih sehat dan mandiri bahkan pada tahap lanjut kehidupan. Stem cell di publik ini sebenarnya masih
belum diterima secara seutuhnya. Jadi sebenarnya edukasi dan kesadaran publik tentang stem cell itu memainkan peran penting dalam mendorong penerimaan teknologi stem cell ini di masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat dan ilmiah, masyarakat dapat memahami potensi besar stem cell untuk pengobatan sekaligus mengatasi berbagai macam kekhawatiran. Ya, jadi kita punya dua fokus utama dalam peningkatan edukasi dan kesadaran publik. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pengetahuan. Ya, kampanye publik yang informatif dan mudah dipahami itu memang sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang manfaat dan potensi terapi stem cell. Nah, informasi tentang bagaimana stem cell dapat digunakan untuk meregenerasi jaringan, mengobati penyakit kronis, dan meningkatkan kualitas hidup perlu disampaikan secara luas melalui media massa, seminar, atau platform digital. Nah, edukasi yang baik juga mencakup penjelasan tentang berbagai macam jenis stem cell seperti sel embrionik, sel dewasa, dan iPSCs, serta bagaimana teknologi ini diterapkan dalam terapi medis. Yang kedua adalah mengurangi ketakutan, ya, dimana kita tahu bahwa banyak masyarakat itu yang masih ragu atau takut dengan penggunaan stem cell karena adanya mitos atau kurangnya informasi yang ilmiah. Nah, penjelasan berbasis ilmu dapat membantu mengatasi kekhawatiran terkait etika, resiko keamanan, atau efek jangka panjang dari terapi stem cell. Ya, dengan transparansi dalam penjelasan proses terapi, regulasi yang diterapkan, serta manfaat nyata yang telah dirasakan oleh pasien, kepercayaan publik terhadap teknologi ini dapat meningkat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa terapi stem cell ini akan terus berkembang menjadi salah satu pendekatan medis yang paling menjanjikan untuk pengobatan regeneratif. Masa depan teknologi ini diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih luas dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas global dan inovasi berkelanjutan. Ya, dua aspek penting yang menentukan arah masa depan terapi stem cell ini, yang pertama adalah aksesibilitas global, di mana salah satu tantangan utama terapi stem cell saat ini adalah biayanya yang tinggi, ya, sehingga hanya dapat diakses oleh sebagian kecil populasi. Nah, masa depan terapi ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih terjangkau untuk semua kalangan, termasuk masyarakat di negara-negara berkembang. Ya, upaya untuk peningkatan aksesibilitas ini dapat melibatkan pengembangan teknologi yang lebih efisien untuk dapat menekan biaya produksi dan pelaksanaan terapi, kemudian juga bisa dengan dukungan pemerintah atau lembaga internasional dalam bentuk subsidi atau program kesehatan berbasis stem cell. Lalu, yang kedua ada inovasi berkelanjutan, di mana inovasi dalam teknologi stem cell akan terus menjadi pendorong utama peningkatan efisiensi dan efektivitas terapi. Penemuan metode baru akan memungkinkan untuk peningkatan efisiensi. Sekian yang saya dapat sampaikan terkait dengan stem cell yang menjadi salah satu solusi kesehatan di masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.